Uh, Senang banget bisa hadir ke sini pada hari ini karena saya akan ada di Surabaya selama 10 hari karena melayani di Surabaya bersama dengan istri saya yang ceria itu. Ingat istri saya yang rapi itu. Hari ini dia bagiannya untuk berkhotbah di ibadah raya di Surabaya, makanya saya bisa diculik di sini untuk ketemu sama teman-teman di YC Pro. Jadi tapi minggu depan dia ada di YC Youth ya, gitu, diculik sama yang di bawah begitu. Ya itulah kami, saling menculik dan saling diculik, tapi untuk kerajaan sorga it's okay lah ya, gitu ya, karena kami diculik untuk jadi berkat buat orang lain. Gitu. Dan oke, ada satu hal yang saya rindu sampaikan ketika lihat topik yang dibahas di YC Pro hari-hari ini. Sepertinya Natal sudah jadi kebiasaan buat kita. Apa yang biasa seringkali kurang dihargai sama orang lain. Makanya kita perlu mata yang baru. Bukan karena Natalnya yang baru, tapi perspektif yang baru harusnya memberikan perbedaan buat kita. Natal bicara tentang Yesus yang hadir dan datang. Masa iya sih Tuhan yang dahsyat datang gak buat impact? Benar gak sih kehadirannya? Kita merayakan Natal itu merayakan kedatangannya 2000 tahun lalu. Tapi apa yang terjadi 2000 tahun lalu pun harusnya berdampak buat hidup kita hari ini. Gak cuma 2000 tahun yang lalu itu. Dan saya percaya bahwa harusnya kita hari-hari ini rindu merayakan Natal secara berdampak. Amin. Amin ya, teman-teman semua ya, karena semua ya. Kita ingin Natal itu nggak jadi semua perayaan agamawi yang kosong, habisin duit, pulang foto-foto happy di foto Natal terus nggak ada yang berubah di hidup kita. Apakah Yesus kita sekosong itu? Kan enggak, betul nggak sih? Dia begitu dahsyat. Kehadirannya bukan cuma 2000 tahun lalu, hari ini hadirnya di hidup kita, di pernikahan kita pun membuat perubahan yang dahsyat. That's why seeing with new eyes, bicara soal perspektif yang dibukakan oleh Tuhan, hati yang terbuka, pengertian yang terbuka, supaya kita bisa menemukan kekayaan dari pewahyuan Kristus yang datang di hidup kita. Saya mau ajak kita semua untuk buka satu bagian dari firman Tuhan pagi hari ini, siang hari ini, dari Matius 1. Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai 23. Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita lihat, saya sengaja gak baca semuanya karena mungkin terlalu panjang. Kita bisa baca di rumah dan kita juga sudah familiar dengan cerita ini, dengan kisah ini. Tapi coba kita lihat dari 3 ayat ini, 4 ayat ya. 3 ayat saja. Ia akan melahirkan anak laki-laki, yaitu Maria. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi message ini disampaikan oleh malaikat Gabriel itu kepada suaminya, yaitu Yusuf. Jadi dia bilang bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Teman-teman semua, rekan-rekan semua, hari ini saya akan bicara tentang dua hal saja. Sebuah arti atau makna dari kedatangan dan kehadiran Yesus di dunia, di hidup kita. Yang mungkin dua hal ini jarang dibahas, jarang kita soroti ketika Natal. Di ayat tadi dikatakan bahwa Maria akan mengandung seorang laki-laki, dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tapi di ayat 22 itu highlightnya di situ. Ayat 22 highlightnya apa? Hal itu terjadi. Jadi Maria yang mengandung anak laki-laki itu terjadi supaya apa? Genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi ternyata yang pertama adalah begini, kehadiran dan kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia adalah datang untuk menggenapi seluruh rencana Tuhan, rencana Bapa di surga. Yesus datang untuk menggenapi, highlight kata-kata itu. Karena kalau kita pelajari di Alkitab, dalam perjanjian lama, di kitab Yesaya, di kitab Mika, di kitab Mazmur terbanyak, ada banyak nubuatan tentang Mesias. Dan Yesus hadir dari mulai kelahirannya sampai kematian dan kebangkitannya, kenaikannya ke surga, itu untuk menggenapi semua yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Itu Yesus. Dia datang, jadi Natal merayakan penggenapan. Yesus yang datang untuk menggenapi
rencana Tuhan, rencana Bapa di surga melalui kelahirannya, melalui karyanya, melalui kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya, bahkan pencurahan Roh Kudus pun itu bagian dari menggenapi seluruh dari rencana Bapa di surga. Kalau Yesus sang kepala gereja itu ada hadir untuk menggenapi rencana Bapa di surga, harusnya kita, the body of Christ, itu juga hidupnya untuk menggenapi rencana Bapa. Betul nggak? Nah, disinilah benang merahnya, disinilah message-nya. Bahwa kalau Yesus yang kita rayakan kehadirannya hadir untuk menggenapi, hidup kita sudah belum menjadi pribadi-pribadi, pasangan-pasangan yang hidupnya menggenapi rencana Allah. Karena Yesus tadi hadir kelahirannya untuk menggenapi semua yang dinubuatkan. Nah, kalau tadi Kak Santi mention soal musim. Musim itu ada macam-macam, ada beragam musim dalam hidup manusia. Musim-musim yang lebih spesifik, yang dengan karakteristik dan nama yang unik. Tetapi bicara soal relationship, ada 4 musim yang secara umum akan dilewati oleh setiap kita. Moga-moga kita semua melewatinya, karena mungkin ada yang nggak melewatinya. Di musim yang pertama, stuck gitu ya. Musim yang pertama namanya musim single atau jomblo. Nah, ini yang bahaya kalau stuck di sini nih, gitu ya. Gak beralih ke musim berikutnya begitu. Saya nggak tahu siapa yang di sini wajah-wajahnya sedang di musim yang pertama. Kan itu saya, kan, gitu ya. Atau kan itu saya, gitu ya. Beda ya. Yang agak desperate sama yang bersemangat tuh beda, gitu ya. Dan saya berdoa supaya YC Pro jomblonya semangat, gitu ya. Jangan udah jomblo jompo, gitu ya. Jangan sakitan, gitu. Wah gawat, gitu ya. Tolonglah jomblo yang bersemangat, karena jomblo itu bukan kutuk. Jomblo itu adalah berkat, masa persiapan, gitu ya. Kalau musimnya kamu sedang jomblo, gak usah maksa. Gak usah sedih, karena emang musimnya. Benar gak? Buah itu kalau belum musimnya gak berbuah kok. Pohon tuh kalau gak musimnya gak ada buahnya. Jadi jomblo yang tahu musim dia harus berbuah. Ya, itu bukti dia in season. In season itu artinya dia ada di musim yang tepat. Jadi kalau kamu musimnya jomblo, gak usah ngebet kayak lihat kiri kanan, aduh semua pada pacaran. Enjoy aja, itu emang musimnya kamu, gitu ya. Maksimalkan dirimu di musimmu. Nanti kalau udah pindah musim nih, dan Tuhan bawa ke musim yang kedua, in relationship. Nah, gak usah ngiri, enakan jomblo dulu ya. Nah, bingung kan? Kemarin jomblo nyesel, sekarang lu punya pacar nyesel lagi, gitu. Karena memang musimnya kamu punya, saatnya punya pasangan, gitu ya. Dan pastikan kamu menikmati musim yang berikutnya ini. Musim berpacaran, nggak sebebas merpati ya. Karena dikit-dikit, jemput aku dong di kantor. Ada lah, udah mulai ya. Dia mulai berasa tuh namanya, udah mulai latihan, gaji bagi 2 gitu ya. Bayarin ini, bayarin itu, udah mulai berasa gitu latihan. Sampai dibawa ke musim yang ketiga, namanya pernikahan. Yang single pengen nikah, yang nikah kadang pengen single lagi. Kok susah ternyata ya, gak kayak drama Korea ya. Kok gajiku gak bisa dipakai buat ini itu, dulu kayaknya enak banget kayaknya gitu. Kadang-kadang, tapi kalau itu memang musimnya teman-teman, nikmati. Karena segala sesuatu itu indah pada musim, pada waktunya. Sampai yang maksudnya kalau udah mau nikah nih, aduh kok gak punya anak gitu ya. Begitu dikasih anak, masuk musim yang keempat, family, mulai berkeluarga. Doa minta anak, begitu punya anak 3 cowok semua, kayak ikan hiu di rumah gitu kan. Nah, tiba-tiba pengen single lagi, enakan single, ya bingung kan? Saya berdoa supaya di sini nggak ada yang begitu. Karena kita Kota bilang begini, orang itu nggak boleh bilang bahwa masa lalu lebih bagus dari masa sekarang. Kalau kamu ngomong begitu, kamu nggak berhikmat namanya. Berarti nggak menjalani hidup yang bijaksana. Kalau orang hidup dengan bijaksana, ketika dia melewati musim, dia bisa menikmati musimnya. Amin. Nah, teman-teman semua, tahu nggak di setiap musim itu Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi di waktu kita jomblo, percayalah Allah bekerja. Kadang-kadang Allah bekerja, kita males, kita nggak bekerja, makanya nggak dapat pacar. Nggak dapat pacar, dapat kerja gitu. Karena Allah bekerja, kita enggak. Padahal kita bilang Allah itu turut bekerja. Tahu nggak turut bekerja? Lu bekerja dia turut, gitu loh. Kalau lu nggak kerja nggak bisa kan gitu. Karena Allah itu turut bekerja gitu. Jadi kalau Allah bekerja, pasti kan kita nggak males. Jadi jomblo yang maksimal. Karena Tuhan bekerja di musim jomblo kita. Waktu kita mulai pacaran, Allah bekerja juga. Kita juga harus bekerja sama. Di semua musim. Nah, yang saya inginkan adalah begini. Kalau kita tahu bahwa sang kepala gereja yaitu Yesus hadir untuk menggenapi rencana Allah. Harusnya kalau kita jomblo, kita juga menjadi jomblo-jomblo yang menggenapi rencana Allah. Amin.
Jangan minder, jangan galau gak jelas. Mungkin kita belum punya motor, belum punya mobil, belum punya karir yang bagus. At least paling gak kita menjadi jomblo yang hidupnya menggenapi rencana Bapa di sorga. Jangan minder dulu, saya kasih tahu ya. Mungkin buat orang dunia, sukses itu waktu kita udah punya istri cakep, punya suami cakep, kaya, wah segala macam. Sukses nanti dulu. Kalau kita ingin jadi seperti Yesus, ukuran suksesnya harus sama dong. Betul gak? Ku mau sepertimu Yesus, apanya? Definisi sukses Yesus apa? Suksesnya Yesus kaya? Enggak, dia mati muda umur 33,5 tahun. Disalib untuk dosanya, bukan dosanya dia gitu kan. Definisi suksesnya Yesus adalah hidup mengenapi rencana Allah. Kalau kita ingin jadi seperti Yesus, harusnya definisi sukses kita juga sama. Hidup mengenapi rencana Allah. Walaupun belum punya pacar, masih single dan jomblo, pastikan kamu hidup mengenapi rencana Allah. Berarti Anda sukses. Ini penghiburan buat yang jomblo dulu. Gitu kan. At least walaupun aku gajinya baru UMR Kak, tapi aku mau hidup mengenapi rencana Allah. Udah lumayan, udah bagus nih gitu ya. Nah kadang-kadang orang ada pindah kan, fase yang kedua. Mulai punya pacar. Buat yang sedang pacaran, saya cuma mau ingatkan juga bahwa Tuhan punya kerinduan supaya Anda dengan pacarmu gitu ya, juga hidup mengenapi rencana Allah. Amin. Karena itu kerinduannya Tuhan buat kita sejak semula. Kita itu diciptakan sama Tuhan untuk hidup mengenapi rencana Allah. Menggenapi itu jadi kata kunci di poin ini. Kalau kita tahu pernikahan kita, relationship kita tujuannya menggenapi rencana Allah, terjawab sudah bahwa pernikahan dan pasangan tidak seiman udah pasti gak bisa. Benar gak? Benar dong? Kita cuma ribut, Kak kalau aku punya pacar gak seiman gimana? Kalau pacarku agama lain gimana? Saya gak mau bohong, saya gak mau naif. Ada kok yang pernikahannya bahagia. Ada kok yang pernikahannya langgeng. Tapi mengenapi rencana Allah bisa gak? Gak bisa. Itu harus 2 orang yang dipimpin Roh Kudus. Kalau kita tahu goal pernikahan adalah itu, maka gak mungkin kita gak cari orang yang jadi pasangan kita yang sama-sama penuh Roh Kudus. Nggak asal Kristen juga sih. Dia jemaat gereja itu loh. Saya gak peduli sama jemaatnya. Dia dipimpin Roh Kudus gak? Dia punya hasrat sama gak? Hidup mengenapi rencana Allah. Nah, waktu udah punya pacar nih. Begitu menikah, deng, orang ngerasa berat pastor. Udah punya pasangan, udah mulai nyicil rumah, nyicil mobil, mulai itu kan mulai ada acara keluarga dan sebagainya. Biasanya begitu udah mulai masuk pernikahan, ada banyak orang yang dulu pelayanan gak pelayanan nih. Udah mulai hilang nih. Karir udah bagus. Udah kesibukan udah berbeda dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa standarnya Tuhan gak berubah. Even di dalam pernikahan kita, Tuhan mau kita jadi pasangan yang mengenapi rencana Allah. Halo? Bahkan sampai kalau Tuhan bawa kita ke musim yang keempat, kita punya anak-anak. Anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, sampai 12 kalau perlu kayak Yakub gitu ya. Gak berubah, hidup kita harus mengenapi seluruh rencana Allah. Karena itu patokannya. Seringkali kita ngerasa hidup itu cuma siklus. Hidup kalau cuma nyelesain siklus tuh kayak binatang. Lahir, besar, sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, punya pacar, menikah, punya anak, gedein anak, menua, mati, meninggal. Kalau hidup cuma nyelesain siklus, membosankan hidup kita. Tetapi ternyata Tuhan tuh punya rencana buat kita teman-teman. Betul gak? Allah punya rencana yang harus kita tangkap. Apa sih rencana Tuhan dalam hidupku? Apa sih rencana Tuhan dalam pernikahanku? Saya merintis sebuah gereja yang sekarang kami beri nama City Gate Indonesia. City Gate Indonesia. Ketika kami start gereja ini sebagai komunitas, kita bingung menentukan visi. Biasanya kan gereja itu punya kalimat statement visi gitu ya. Saya yakin bahwa visi itu bukan saya ngarang, bukan kita yang ngarang. Tapi Allah yang wahyukan. Jadi visi itu sesuatu yang lahir dari hatinya Tuhan, kami tugasnya nangkep, terus kami harus mengartikulasi bentuknya statement. Jadi bertahun-tahun saya doa, teman-teman nanya, saya belum berani menentukan visi, statement visinya walaupun udah ngerasa kok kayaknya Tuhan nuntunnya ke sini ya. Cuman saya belum berani menyimpulkan. Sampai tahun 2014, waktu itu istri saya lagi hamil muda, baru hamil gitu ya, Adriel, anak saya itu. Terus saya diundang di satu gereja. Gereja itu adalah salah satu gereja terbesar di tahun itu di Jakarta.
Sekali ibadah mungkin 2-3 ribu orang yang hadir. Saya juga gak tahu kenapa bisa nyasar ke gereja itu, pokoknya ada ceritanya lagi. Tiba-tiba saya diundang untuk berkhotbah di ibadah sore dari gereja tersebut. Hari itu saya tidak ngetop sekarang gitu ya. Sombong begitu ya. Cuma waktu itu benar-benar kan belum Instagram gak seramai sekarang. Jadi saya waktu itu bingung kenapa tiba-tiba bisa ada akses dan saya diundang untuk isi di ibadah sore. Saya lihat gedungnya besar banget, benar-benar gede besar dan saya ngeliat diri saya kayak kecil gitu ya. Jadi saya harus mengumpulkan keberanian diri dan mengumpulkan kepercayaan diri untuk berdiri di stage yang besar dengan confident. Jadi saya diantar ke pinggir panggung gitu. Itu gerejanya ibadah rayanya tuh ada choirnya, ada saksofonnya gitu ya. Saya dibawa kayak ya ampun Tuhan tolong saya Tuhan gitu ya. Ini gimana ceritanya khotbah di depan terlemes lagi dengkulnya gitu. Jadi saya memberanikan diri, saya bilang sama diri sendiri, Ferry kuatkan hatimu. Ini ada kesempatan yang baik buat kamu berdiri di gereja yang sekali ibadah 2-3 ribu gitu. Kapan lagi nih gitu. Dan tiba-tiba saya dikasih tahu sama yang mendampingi saya, dia bilang, Pak nanti kalau ada yang ngodein langsung maju, langsung nyalain mic-nya dinyalain, sikat. Dan nanti sikat-sikat aja, saya tuh lagi deg-degan gitu. Saya lagi ngumpulin keberanian gitu. Diundang, saya undang hambanya untuk maju ke depan gitu ya. Saya tegakkan, busungkan dada, pokoknya harus confident. Dan yaudah saya maju dengan langkah yang tegap gitu ya ke depan pulpit ini. Pak begitu sambil nunggu lagu melambat, menghilang lagunya mulai habis. Lagi mikir kan, kira-kira kalimat pembukaan doa nih yang keren apa? Ini jemaat 2-3 ribu nih, jangan doa standar-standar nih gitu ya. Lagi mau mikir-mikir kalimat apa ya? Apa kita bikin puisi dulu depannya atau pantun dulu atau apa gitu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, buka mata kamu. Saya bilang Tuhan tuh saya lagi persiapan mau doa gitu. Disuruh buka kok saya jadi deg-degan gitu. Buka mata kamu. Saya dengar suara itu. Saya buka akhirnya, buka mata gitu sambil nunggu lagunya habis. Saya disuruh coba lihat sekeliling kamu. Saya lihat orang-orang yang hadir. Ada yang tua, ada yang muda, ada satu opa yang pakai tongkat, ada oma-oma pakai kursi roda gitu. Saya lihat semua besar kecil gitu. Saya tunggu Tuhan mau ngapain nih. Karena saya lihatnya lama, jadi orang juga buka mata kan. Ini pendeta ngapain sih? Buka mata jadi ngeliat saya juga gitu. Saya bilang Tuhan saya suruh ngapain? Saya kan harusnya doa, harus khotbah gitu. Terus tiba-tiba Roh Kudus mulai bilang gini, tahu nggak kamu? Orang-orang ini hadir ke sini. Harusnya nggak cuma untuk dengar khotbah, untuk nyembah, untuk kasih kolekte. Nggak cuma itu. Tahu nggak bahwa aku sudah menaruh rencanaku di dalam setiap orang, setiap pribadi. Aku punya rencana yang aku taruh di dalam setiap orang. Dan harus ada orang yang tolong mereka untuk menemukan rencana itu. Supaya mereka hidup mengenapi rencana Allah. Hari itu saya kaget. Saya juga nggak ingat saya khotbah apa setelah itu. Yang jelas nggak diundang lagi, jelek kayaknya khotbahnya gitu ya. Kan patokannya begitu. Tapi yang saya tahu, saya di jamaah Tuhan di doa pembukaan itu. Saya pulang, saya langsung ngerti. Saya kayaknya nangkep deh visi gereja ini apa. Gereja yang saya gembalakan. Dan saya membuat sebuah kalimat statement visi yang kami pakai sampai hari ini. Fulfilling your God-given destiny. Hidup mengenapi rencana Allah. Jadi kami berupaya di gereja, siapapun yang join, siapapun yang berjemaat, yang komit untuk jadi jemaat City Gate. Tugasnya simple, tugas saya adalah menolong setiap orang untuk menemukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Supaya orang itu gak cuman finding, tapi juga bisa fulfilling. Nah itu yang jadi kerinduan Tuhan ternyata karena Yesus datang untuk menggenapi seluruh rencana Bapa di surga. Rencana Allah. Saya kembali flashback ke hidup saya. Ketika saya masih kuliah di tahun 2000 sampai 2004 saya berkuliah di seminari di Jakarta. Di seminari Bethel, di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Sebagai seorang mahasiswa, anak yang minder, gak bisa ngomong apa. Gak bisa ngomong, gak berani debat, gak berani angkat tangan. Sampai lulus 2004 saya gak bisa khotbah. Bayangin gak? Seminder itu hidup saya. Dan selama 4 tahun saya ada di sekolah teologi, saya berjemaat di JPCC. Jakarta Praise Community Church. Yang hari ini sangat famous di Jakarta, jemaatnya 20.000 lebih. Tapi tahun itu jemaatnya 200-an. 200-an. Dan saya ada di situ berjemaat, jadi wakil ketua komsel dan jadi guru sekolah minggu. Karena beraninya cuma sampai situ doang. Saya gak punya mimpi gak berani punya mimpi yang besar-besar. Karena minder, berharap ya jadi staf gereja aja udah puji Tuhan gitu ya. Tahun 2004 adalah tahun terakhir saya di sekolah teologi ya. Satu kali saya ada di sebuah
uh, camp gitu ya, pertemuan pelatihan kepemimpinan masa depan. Nah, hari itu ada sebuah sesi yang dibawakan oleh seorang pendeta dari Kopeng. Namanya pendeta almarhum Samuel Saputra. Kosem kita manggilnya. Nah, hari itu Kosem itu membawakan sesi di siang-siang, khotbah tentang pelayanan profetik. Dan hari itu kami ngantuk, teman-teman yang ikut tuh ngantuk. Karena apa? Kami begadang. Biasa kan kalau acara-acara camp nginep-nginep gitu, kita ngobrol sampai malam, begitu sesi siang. Wah, itu ya kayaknya iblis seperti burung yang terbang dan tiup-tiup kita gitu ya. Kita udah mulai ngantuk gitu ya. Berusaha untuk dengerin firman tapi ngantuk banget gitu. Nah, firmannya saya nggak inget jadi karena ngantuk. Tapi yang menarik adalah dia minta kita semua berdiri dan dia mau doakan kita semua sambil bernubuat. Begitu dia bilang dia mau bernubuat untuk satu ruangan, saya pikir wah bohong nih. Saya nggak percaya. Saya bilang ini pasti rekayasa. Masa iya bisa nubuatin satu orang. Kan Tuhan kalau nggak suruh ngomong gimana gitu. Jadi saya seger lagi. Nggak jadi ngantuk karena kepo gitu kan. Saya liatin nih gitu kan dari depan gitu ya. Sampai barisnya kita nih teman-teman saya nih. Jadi kami saling nguping gitu. Saling nguping. Begitu teman dinubuatin kita nguping. Wah sebelahnya nguping lagi. Giliran saya didoain mereka nguping gantian gitu. Begitu dia berdiri di depan saya doa gini. Tuhan semua yang bukan dari Tuhan aku patahkan dalam nama Yesus. Saya gak mau terima nubuatan palsu. Wah gitu kan. Dia bilang begini. Dia berdiri di depan saya cuman ngomong 3 kalimat kira-kira. Kira-kira ngomong begini. Tuhan mau memulai sesuatu yang baru bersama kamu. Tuhan taruh roh pionir di dalam diri kamu. Dan Tuhan mau pakai kamu jadi tiang kegerakannya. Dia pergi. Saya ambil buku, saya catat dong. Wah, Tuhan mau mulai sesuatu yang baru buat kamu. Tuhan kasih kamu roh pionir. Tuhan akan pakai kamu jadi tiang kegerakannya. Saya baca. Gue gak ngertinya apa maksudnya. Udah saya taruh. Begitu selesai kita cocok-cocokan. Lu dapetin nubuatan apa? Gak tahu nih. Kagak jelas tiang kegerakan lah. Tiang listrik lah, tiang apa. Gak ngerti lah gitu jadi apa. Karena saya gak berani punya hal macam-macam. Impian macam-macam. Ya udah pokoknya melayani Tuhan bisa. Ya khotbah aja gak bisa. Hari itu ngomongin tiang kegerakan. Ngomongin apa ribet gitu. Udah gak ngerti gitu. Itu 27 Januari 2004. 11 hari kemudian saya tuh ulang tahun. 11 hari kemudian. Itu tahun 2004 tuh saya baru punya HP. Zaman dulu tuh Nokia yang itu ya. Yang 3330 yang gitu-gitu kan. Pertama kali ulang tahun punya HP. Berarti kan ada yang nyalamin dong. Pakai SMS kan gitu. Dulu mah berharga banget tuh kalau sampai dapat yang disalamin pakai SMS. Kita kumpulin tuh SMS gitu ya. At least ya ada yang perhatian sama kita. Tengah malam. Jadi waktu itu menjelang jam 12 malam. Ada 2 sohib saya itu ngajak. Bro pergi yuk gue jemput makan pisang bakar. Saya tuh udah GR kan. Gue pasti mau dikerjain nih ulang tahun nih jam 12 nih. Saya udah waspada kan. Either dikasih kado. Dia sih gak jahat. Kemungkinan ngasih kado lah sama kasih makan begitu. Gak mungkin diceplokin telur atau apa. Begitu selesai jam 12 saya dipulangin. Saya nunggu. Beneran gak ada surprise. Mereka ternyata juga lupa. Tapi cuma pengen ngajak makan aja. Saya nungguin gitu kan sampai tengah malam lewat. Dipulangin. Ya kok 2 orang sohib gue gak inget juga gitu. Kirain mau di prank kan. Udah GR aja. Yang ada SMS 3 doang jam 12. 2 orang ada teman lain yang gak deket ngucapin ulang tahun. Nah udah nih temen gak deket aja ngucapin ulang tahun nih gitu ya. Ada 2 orang yang satu itu teman saya. Satu cewek dari Manado. Dia itu teman komsel dulu. Udah pindah udah balik pulang ke Manado. Dia gak ngucapin ulang tahun. Dia juga gak inget. Dia cuma bilang gini. Fer gue tadi doa sama Tuhan. Lagi doa. Tiba-tiba Tuhan ngomong sesuatu nih buat elu. Gue sampein ya. Lu catat aja. Dia ketik di SMS isinya apa? Persis sama seperti nubuatan pendeta Samuel Saputra 11 hari sebelumnya. Exactly 3 kalimat. Saya nangis dong. Saya buka SMS itu saya nangis. Karena waktu dia menubuatin saya tolak dalam nama Yesus. Kalau bukan dari Tuhan gue tolak. Ternyata itu kalimat bisa muncul sama teman saya yang gak kenal saya. Gak pernah diceritain. Dek, saya diem. Tuhan serius ya sama saya. Saya ini anak minder loh. Saya tuh gak spesial di antara teman-teman yang lain. Tapi Tuhan punya rencana buat saya. Teman-teman saya gak pernah nyangka bahwa message itu menjadi sebuah awal buat saya memahami apa artinya menggenapi rencana Tuhan. Dan semua pesan Tuhan, nubuatan yang kita pernah terima. Harusnya gak cuma jadi pesan Tuhan yang lewat gitu aja. Harusnya kita genapi karena tujuan kita hidup. Harusnya adalah menggenapi rencana Tuhan. Seperti Yesus hidup untuk menggenapi rencana Bapa di surga.
Masalahnya kadang-kadang kita nggak ngerasa itu urgent. Ada banyak orang Kristen nggak ngerasa hidup mengenapi rencana Allah itu urgent. Ya ngerti boleh, nggak ngerti juga nggak apa-apa. Ya dapat rencana Tuhan boleh, ya nggak juga nggak apa-apa. Ya yang rencana Tuhan tuh buat Pastor Aldi lah sama Kak Santi lah. Kita kan cuma jemaat biasa. Iblis bikin kita ngertinya gitu kan. Padahal saya percaya setiap pribadi berharga di tempat ini. Amin. Tuhan punya rencana buat kita. Tuhan mau mewahyukan rencananya. That's why kita perlu punya hubungan pribadi sama Tuhan. Kalau kita ingin tahu rencana Tuhan itu apa, mulailah dengan cari Tuhan sungguh-sungguh, cari hatinya sungguh-sungguh. Orang Kristen hari-hari ini kalau mau cari tahu rencana Tuhan, patokannya nyarinya passion. Lu passionnya di mana? Oh, gue passion di sini nih. Ah, ini gue gak passion. Teman-teman, jangan jadikan passion patokan untuk nuntun hidupmu. Karena begini, passion itu kalau di mobil ibarat bensin. Ngerti ya? Bensin itu bukan nentuin arah tugasnya. Menentukan arah itu tugasnya setir sama supirnya. Begitu. Bensin itu cuma kasih energi. Kan passion itu artinya apa? Gairah. Energi. Energi kita nggak nentuin arah kita. Kalau passion patokannya, lihat Musa deh. Ketika Tuhan ngomong sama Musa, datang ke Firaun bilang, let my people go. Kagak passion dia di situ. Di communication and leadership gak passion dia di situ. Tapi begitu dia menyemplung, dia say yes to God. Apa yang terjadi? Pelan-pelan dia mulai mencintai panggilannya. Dia taruh passionnya di situ. Makanya akan keliru kalau kita pakai patokannya passion. Anak muda kan gitu kan, patokannya gak passion, gak mau. Gak passion. Jangan-jangan bukan gak passion, lu emang gak demen aja. Kalau Tuhan tuntun ke situ dan kamu gak demen sekalipun, lakukan, itu namanya taat. Abraham mana passion sih keluar dari Ur Kasdim? Nggak passion lah dia. Takut gitu loh. Musa mana passion sih jadi pemimpin atas Israel, yang nggak passion. Tapi ketika dia mulai menghidupinya, disitulah peran passion. Dia mulai menemukan gairah ketika dia tahu Allah menyertai hidupnya. That's why temukan rencana Tuhan dalam hidup kita karena tujuan kita adalah hidup mengenapi rencana Bapa di surga. Amin. Jangan punya hidup yang gitu-gitu aja. Even kita kaya, even kita sukses. Karena suksesnya kita adalah hidup mengenapi rencana Allah. Jadi bicara tentang kedatangan Yesus dan kehadiran Yesus. Dia hadir untuk menggenapi rencana Bapa di surga. Dan kita juga harus sama. Yang kedua, untuk apa Yesus hadir ke hidup kita? Ke tengah-tengah dunia ini. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8 bilang begini. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Di sini dikasih tahu untuk inilah anak Allah, yaitu Yesus menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Alkitab memberitahu kita untuk inilah anak Allah menyatakan diri. Menyatakan diri itu kalau kita pakai bahasa yang lebih keren adalah memanifestasikan dirinya. To manifest gitu ya. To manifest. Yaitu untuk membinasakan pekerjaan si jahat. Yang kedua, yang kita perlu tahu dari kehadiran Yesus. Untuk apa sih Yesus datang? Untuk menyatakan dirinya supaya dia bisa membinasakan perbuatan iblis. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita semua dipanggil untuk memanifestasikan Yesus melalui hidup kita. That's Christmas harusnya. Karena Christmas bicara soal apa? Yesus yang menyatakan diri kan gitu kan. Dia yang transenden, yang terlalu besar dan ajaib. Dia menyatakan diri melalui pribadi Yesus. Itu 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kita anak-anak Tuhan, umat pilihannya dipanggil juga untuk memanifestasikan Yesus. Pernah dengar gak cerita ini? Ada satu anak kecil disuruh tidur sendiri sama orang tuanya. Tidur sendiri. Biasa kan anak-anak kalau udah mulai agak gede disuruh tidur sendiri kan. Anaknya takut kan. Mami aku takut. Jadi maminya ajak doa. Gini kita doa dulu. Kalau kita berdoa ada malaikat sorgawi yang menjaga kamu. Amin, amin.
Doa ya, Tuhan Yesus gitu ya. Pokoknya Tuhan jagain kami, ada malaikat bersekeliling di kamar kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Oke, tidur sendiri ya. Masuk kamarnya, mamanya masuk kamarnya. Enggak lama, tok, mami, ya aku takut. Gitu. Loh kan mami udah bilang, kalau kita udah berdoa, malaikat surgawi menjagai kamu. Ada Tuhan yang jagain kamu. Doa lagi yuk, doa lagi. Doa lagi, terus dimasukin kamarnya. Jangan takut ya. Ingat kenapa? Karena ada Tuhan yang hadir, yang bobo sama adek. Oke, tidur. Mamanya tidur lagi. Nggak lama dia kata lagi, mami, aku takut. Adek kan mami udah kasih tahu, kita udah doa, jangan takut, ada malaikat surgawi yang menjaga rumah kita dan ada Tuhan yang nemenin adek, bobo sama adek. Adeknya bilang gini, tapi aku mau Tuhan yang punya kulit. Tuhannya nggak kelihatan, aku mau Tuhan yang punya kulit. Gitu. Istilah itu loh. Tahu nggak? Kita tuh adalah Tuhan yang punya kulit buat orang lain. Karena kita ada untuk memanifestasikan Yesus. Saya suka banget ada satu buku ditulis oleh satu hamba Tuhan namanya Frank Viola. Dia tulis bukunya gini, judulnya Jesus Manifesto. Di buku itu Frank Viola bilang bahwa yang namanya pertumbuhan rohani itu bukan kita mengimitasi Tuhan. Imitation, tapi manifestation. Beda. Kita tuh bukan sekedar Yesus gimana kita tiru-tiru dari luar, tetapi to manifest. Jadi dari dalam keluar. Itu seperti ungkapan dari Yohanes Pembaptis yang bilang begini, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Yang namanya pertumbuhan rohani itu, dia harus makin besar, Yesus harus makin besar di hidup kita, kitanya makin kecil. Kalau mengutip perkataan dari Watchmeni, seorang pendeta dari Cina, dia pernah bilang begini, apa sih pertumbuhan rohani? Dia bilang pertumbuhan rohani adalah berkurangnya sifat-sifat manusiawi kita dan bertambahnya sifat-sifat Allah dalam diri kita. Jadi kalau kita egois, sifat-sifat egois kita makin berkurang, ditambah sifat-sifat Allah yang murah hati itu bertambah dalam kita. Itu namanya pertumbuhan rohani. Nah kadang-kadang itu gak terjadi di kita kan. Padahal yang Tuhan mau adalah itu, bagaimana sifat-sifat Allah itu bertambah di kita, tapi sifat-sifat manusiawi kita itu yang digerus. Diproses. Makanya Tuhan kita adalah Tuhan yang cinta proses. Amin. Allah kita adalah Allah yang cinta proses. Karena apa? Karena di balik proses di situ ada kualitas. Kalau prosesnya benar, pasti kualitasnya benar. Jadi untuk memanifestasikan Yesus inside out dari dalam keluar, Tuhan perlu memproses kita. Jadi kalau doa kita, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tenang, itu adalah doa yang paling gampang dijawab Tuhan. Daripada minta rumah, minta mobil, minta dibentuk seperti Yesus, itu paling cepat dijawab. Lagu ini juga tuh apa tuh? Aduh aku lupa judulnya tiba-tiba. Intinya lagu-lagu pembentukan untuk jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Itu juga doa yang tipe-tipenya gampang dijawab sama Tuhan. Itu kalau jawab doa kayak begitu, Tuhan tinggal kirim orang-orang yang punya karunia khusus. Yang gak ada di Alkitab. Karunia amplas. Yang kita kalau ketemu dia kayak gitu ya. Tiap kali ketemu kayak digesek mulu gitu. Tapi jangan kabur. Kalau Tuhan lagi memang membentuk dan memproses kita supaya bisa Jesus Manifesto. Jangan kabur. Percuma kabur kemanapun kalau Tuhan lagi bentuk kita. Saya punya temen. Kapan ya dia ngomong dulu? Lama banget berapa tahun lalu. Temen saya itu waktu awal kerja. Hobinya pindah-pindah kerja. Kerja tuh gak pernah awet. Kerja 3 bulan dia resign. Kita kan lagi awal-awal kerja kan idealis ya bilang, lu kalau kerja tuh yang awet, yang CV-nya tuh yang bagus gitu. Jangan kerja nggak bertahan, itu jelek CV-nya gitu kan. Kita ingetin teman-teman zaman itu kan. Jadi teman saya kerja 3 bulan resign. Tertanya kan, lu kenapa resign? Kok sayang banget kan kerjaannya enak, gajinya enak. Gua nggak tahan, temen sebelah meja gua ngeselin. Dia bilang gitu. Oke, dapat kerjaan baru nggak? Dapat nih kerjaan baru. Dia pindah tempat yang baru, dia kerja 3 bulan dia resign lagi. Lu kenapa resign? Temen sebelah meja lu ngeselin? Oh enggak, temen sebelah meja gue baik. Terus kenapa resign? Bos gue ngeselin. Dia pindah tempat yang baru lagi gitu kan. Gak lama dia resign lagi. Dia pindah tempat, dia resign. Lu kenapa resign lagi? Saya udah mulai warning. Lu jangan begitu lu kenapa sih gak bertahan gitu kan. Temen di sebelah meja lu, temen sebelah meja gue baik bro. Temen yang bos gue juga baik. Terus ngapain resign? Satpam di bawah ngeselin. Dia bilang gitu.
Sampai dia pindah tempat baru 3 bulan kemudian dia resign lagi. Kita kan kayak bercandaan ya, lu ngapain sih tiap 3 bulan lu resign tuh ngapain gitu. Emang kenapa pindah kali ini? Temen di sebelah meja lu, temen sebelah meja baik. Bos lu, bos gua juga baik. Satpam, baik juga. Terus ngapain pindah? Macet bro, ya ampun Tuhan Yesus. Minta kita keramasin nih orang gitu ya. Nggak ada yang gampang di hidup ini, semua juga ada yang ngeselin dan macet dan sebagainya gitu. Kerja mah tantangannya mah ada aja. Mendingan gue full time aja kayak lu, jadi pendeta juga sama capeknya gitu. Ada aja masalahnya. Kalau kita lagi dibentuk Tuhan mau kabur kemanapun, ya udah. Akan ada gesekan, akan ada proses. Tapi tujuannya dong yang kita lihat. Untuk memanifestasikan Yesus. Kita cuma pengen tujuannya supaya diberkati Tuhan. Nanti dulu, diberkati itu nomor 2. Tapi untuk memanifestasikan Yesus itu loh. Karena apa? Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Waktu Yesus memanifestasikan apa? Ada yang keluar apa? Sifat-sifatnya. Kasihnya, kelemah lembutannya, kesabarannya, murah hatinya. Termasuk kuasanya, mujizat kesembuhannya. Ya gak sih? Kalau Yesus tuh termanifestasi, semua tuh ngalir. Semua tuh mengalir, menyentuh. Makanya kenapa hidup kita susah jadi orang Kristen berubah? Karena kita berusaha berubah sendiri. Berusaha berubah pakai kekuatan kita. Bukan ngizinin tadi perubahan yang inside out. Dari dalam keluar. Makanya berat. Makanya sulit. Makanya sulit mengasihi. Kenapa? Itu orang kurang ngajar. Bawa kabur duit gue. Itu orang kurang ngajar. Dia ngambil pacar gue. Kalau kita mengampuni dan mengasihi pakai standarnya kita gak bisa. Tapi izinkan Yesus mengasihi dan mengampuni melalui kita. Bukan kita, tapi Yesus di dalam kita. Natal itu tentang Yesus yang memanifestasikan dirinya. Itu sebabnya kekristenan bukan imitation, tapi manifestation. Inside out. Dan tujuannya apa? Untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Teman-teman semua, sadar gak sih? Di sekitar kita, itu ada begitu banyak pekerjaan iblis loh. Di keluarga kita. Kekhawatiran orang tua kita. Ketakutan adik kita, kepahitan mama kita. Ada banyak masalah finansial, masalah sakit penyakit. Dan Tuhan mau waktu kita memanifestasikan Yesus melalui hidup kita. Itu untuk to destroy the works of the devils. Waktu kita mengasihi, kita sedang menghancurkan perbuatan iblis. Waktu kita memberi, kita sedang menghancurkan perbuatan iblis. Waktu kita mengampuni, kita sedang menghancurkan perbuatan iblis. That's why Christmas gak boleh gak punya dampak buat hidup kita. Karena kehadiran Yesus, dia hadir untuk manifest melalui kehidupan kita. Supaya dia makin besar dan kita makin kecil. Untuk menutup sermon ini saya mau cerita satu cerita untuk menggabungkan 2 poin tadi. Tentang hidup mengenapi rencana Allah, tentang the manifest Jesus, dan juga to destroy the works of the devils. Waktu kami ngerintis gereja City Gate, komunitas, saya punya satu best friend teman saya, kenalin saya sama satu temen cewek perempuan gitu ya. Anak perempuan ini join di kita, dia berjemaat di kita. Anak ini ternyata anak hamba Tuhan, anak pendeta. Papanya meninggal di usia muda dan anak ini jadi harus jadi tulang punggung buat keluarga karena keluarganya gak disupport sama gereja ketika papanya gembala ini meninggal. Jadi dia harus berhenti kuliah dan dia kerja sebagai anak pertama untuk hidupin mamanya dan 2 adiknya yang masih sekolah. Apa yang terjadi? Dia kepahitan ternyata. Dia kepahitan sama gereja, dia kecewa sama gereja karena dia harus berhenti kuliah, kerja jadi penyanyi kafe. Nyanyi dari kafe ke kafe dapat bayaran yang gak seberapa untuk hidupin mamanya dan juga hidupin adik-adiknya supaya sekolah. Satu kali saya ngobrol sama dia, saya tanya begini. Cuman iseng nanya nih, saya tanya bilang gitu. Coba deh sebutin 2 atau 3 jenis pekerjaan yang kira-kira kamu gak kepengen untuk jadi itu. Iseng-iseng aja gitu kayak lempar percakapan begitu. Ada gak 2-3 pekerjaan, profesi yang kamu kayaknya gak kepengen banget jadi itu. Dia bilang yang pertama, saya gak kepengen jadi perempuan yang kerjanya di bar. Mau itu jadi barista atau mau jadi pelayan, kerja di bar saya gak kepengen. Oke, ngerti saya. Yang kedua, saya gak pengen jadi hamba Tuhan. Nah saya kaget tuh tiba-tiba. Wait sebentar. Kamu kan anak pendeta, kamu anak hamba Tuhan tuh. Kenapa kamu bisa bilang kamu gak pengen jadi hamba Tuhan? Tiba-tiba tersingkap bahwa dia punya kepahitan sama gereja ketika papanya sakit, papanya meninggal.
gereja nggak urus. Maksudnya tidak memberikan jaminan kehidupan yang baik. Padahal papanya udah jadi gembala, berkorban dan sebagainya. Sehingga hidupnya masih harus luntang-lantung sampai hari itu. Akhirnya saya konseling dia, puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Kita hancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis supaya dia pulih. Dan saya bilang, saya gak minta kamu jadi hamba Tuhan. Artinya jadi pendeta. Cuma izinkan Roh Kudus pimpin kamu. Artinya mau jadi apapun ikutin apa. Tuhan mau apa ikutin aja. Belum tentu juga karirmu ke depannya di musik terus. Tapi tanya sama Tuhan. Dan puji Tuhan anak ini rajin banget untuk cari Tuhan. Untuk berdoa rajin banget. Satu kali cewek ini ketemu sama satu gadis Jepang. Misionaris. Ngobrol. Ternyata itu membakar hati dia dan dia bilang, Kak, aku kok kepengen sekolah jadi misionaris ya Kak? Hah? Kan kamu penyanyi kafe, kok pengen banting setir jadi misionaris tuh gimana ceritanya? Iya aku tuh waktu ngobrol tuh kayak ada sesuatu bergelora di hatiku, kayaknya aku pengen nyoba. Jadi dia ingin sekolah di YWAM di Bali. YWAM, Youth with a Mission. Boleh gak join di situ? Ada sekolah DTS itu 6 bulan. Nah kamu gimana? Kamu kan gak kerja berarti 6 bulan. Gak apa-apa mama ternyata pasti ajakin ngobrol mama bisa lah pokoknya. Ada yang support pokoknya. Oh ya udah. Kami waktu itu baru mulai komunitas 19 tahun lalu kali kira-kira 17 tahun lalu kita doa, kita patungan untuk beliin dia tiket pesawat terbang ke Bali untuk ikut training misi. Dengan harapan begini, nanti kalau udah training misi, belajar hal-hal yang dahsyat, balik ke Jakarta karena gereja ini perlu kamu. Siapa tahu jadi full timer atau jadi apa begitu. Pokoknya saya ngerasa kalau ada orang yang taat sama Tuhan, punya karunia, kayaknya kita senang lah, gembala tuh senang banget gitu. Jadi saya jaga-jagain pokoknya pulang lagi ya ke gereja, City Gate ya. Dia ikut training 6 bulan, habis 6 bulan saya tagih dong, gimana kawan mau balik Jakarta? Pastor sorry banget, aku kok terpanggil untuk ngajar di sini ya. Jadi staff di sini. Masalahnya jadi staff di situ bukan dibayar. Dia sendiri harus bayar untuk dia tinggal di situ. Nah gimana saya bilang. Kamu kita tungguin loh ikut training 6 bulan itu supaya bantu kita. Tapi kok kita doa sama Tuhan dapetinnya saya harus stay di sini untuk jadi bantu ngajar di Bali. Oke deh. Saya kontak leadernya di sana saya bilang titip ya. Anak ini masih labil saya bilang gitu. Masih muda masih labil tolong diarahkan. Kalau bisa suruh pulang ke Jakarta kita butuh dia gitu. Pesan sponsor kan begitu. Udah akhirnya dia terus ternyata kinerjanya bagus, pelayanannya semangat. Sampai punya pacar di situ. Pacarannya sama misionaris juga orang Brazil. Wah saya mulai curiga Brazil itu kayaknya negaranya rada-rada gimana ya gitu ya. Ada banyak kejahatan, ada capoeira sepak bola. Tunggu kita cek dulu nih cowok gitu kan. Terbanglah kita ke Bali gitu kan lihat. Ternyata cowoknya lebih muda tapi misionaris cinta Tuhan. Menginjil ke Aceh itu melalui akrobat, dance gitu ya. Jadi pakai kreatif ministry gitu ya. Jadi dance akrobat sama soccer. Masuk ke Aceh kemana namanya Luis. Saya lihat, wih boleh juga. Saya udah mau menghakimi aja. Ternyata cowoknya oke juga begitu ya. Dan dua-duanya tuh senang art, senang hal-hal berbau seni begitu. Ya udah mereka pacaran sampai menikah 2011 akhir menikah. Saya doa Tuhan terima kasih kayaknya dapat bule nih gua nih gitu ya di gereja ya. Suruh balik ke Jakarta sama suaminya. Kita bikin English service udah macam-macam tuh otaknya. Gitu. Begitu habis nikah jedain dulu berapa waktu sebulanan terus saya mulai tanya gimana. Kapan balik ke Jakarta? Ini udah nikah kan sekarang kan gitu. Masa jadi misionaris lagi di situ kan gak ideal tinggalnya di situ jadi staff kan Jakarta aja gitu. Dia bilang aku udah doa sama suami pastor. Udah doa dan Tuhan bilang sama kita kalau kita disuruh ke Brasil. Makin jauh aja, ini udah Bali, the B yang pertama, 2 Brasil. Tuhan Yesus, saya bilang lu ngapain di Brasil? Brasil tuh gak kayak Australia, gak kayak Amerika, itu rawan daerah. Pokoknya kita takut-takutin gitu kan. Biar dia pilihnya ke Jakarta aja gitu, atau Bekasi lah, B juga lah gitu lah. Gak usah Brasil, Bandung lah gitu. Ini ngapain sih lu ke Brasil, itu rawan beneran. Wah pokoknya dia doa lagi sama Tuhan, gak bisa Tuhan ngomong Brasil. Terus dia hamil pula habis itu kan. Aduh ya ampun Tuhan. Saya doa sama Tuhan teman-teman. Saya doa sampai nangis Tuhan. Kenapa sih kau mau ambil yang model begini Tuhan. Kalau mau utus yang bandel-bandel tuh bawa ke Afghanistan, ke Uganda, ke Hamas. Utus biar pada tobat. Yang ini kan yang the best dari komunitas kami. Kok yang diminta yang begini Tuhan. Tiba-tiba Tuhan cuma bilang begini. Boleh gak aku minta Ishak di hati kamu. Aku minta yang terbaik dari komunitas ini. Saya diem dengar itu kalimat itu saya diem saya nangis teman-teman.
Saya bilang gini, Tuhan kan tahu ya, saya nggak mungkin ngomong enggak sama Tuhan. Kalau udah begini tuh nggak berani gitu. Takut kualat kita kan, kita nggak mungkin bilang enggak. Even hati tuh berat rasanya. Saya nangis, saya angkat tangan, saya bilang gini, Tuhan, kalau ini yang Tuhan minta, saya kasih. Saya kasih, saya nggak mungkin bilang enggak sama Tuhan. Silakan ambil, bawa anak ini kemana Tuhan mau. Yang penting jadiin seperti yang Tuhan mau. Saya mau anak ini mengenapi rencana Allah. Karena gereja ini nih kayaknya arahnya ke situ kan gitu. Walaupun kita belum nemuin statementnya itu tuh. Tapi yaudah. Dan akhirnya kita ngomong ke teman-teman yang lain, guys. Gue ada doa, kayaknya kita harus ngelepas dia ke Brasil. Oke pastor, siap. Kita belanja di Mangga 2, beliin rice cooker, beliin selimut. Takut di Brasil gak ada gitu, norak banget ya kita. Kita bekalin pokoknya sampai kelebihan bagasi gitu ya. Ya udah kita lepas dia dengan sedih, dengan air mata. Kita kayak kehilangan orang terbaik di komunitas kita hari itu. Tapi yang kita kaget, satu, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa buat kami. Yang kedua, anak rohani kami terbang ke sana, melahirkan, terus lewatin fase-fase itu kan, biasa baru punya anak. Dan tiba-tiba Tuhan bawa dia ke bangsa-bangsa. Ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ke Vietnam. Sampai saya terdiam bilang, ya ampun Tuhan, dari komunitas kami. Ada buah sulung yang kami serahkan sama Tuhan. Dia mengenapi rencana Tuhan. Jadi berkat buat bangsa-bangsa. Padahal kami mulai zaman di kamar kecil gereja ini. Dari situ kami ngerti bahwa ini memang calling yang Tuhan taruh di hidup kami. Dia mengenapi rencana Allah. Dia memanifestasikan Yesus dalam hidupnya. Dan dia ada to destroy the works of the devil. Sampai ke bangsa-bangsa. Dengar cerita dia, dengar kesaksian dia. Menangkan jiwa, membawa pemulihan di berbagai tempat. Dengan segala pelayanan yang Tuhan percayakan sama dia dan suaminya. Sekarang anaknya 2. Kagum adalah dia gak pernah berhenti bergerak bersama dengan Tuhan. Untuk mengenapi rencana Allah. Teman-teman semua, jangan jadikan kehadiran Yesus cuma perayaan yang kita celebrate sebagai sesuatu yang kosong. Dia hadir gak pernah dengan kekosongan. Dia selalu hadir dengan message. Dia selalu hadir dengan kemuliaannya. Pastikan Natal tahun ini kita gak cuma dapat kado baru, dapat apa baru, dapat posisi baru. Pastikan kamu dapat pewahyuan baru tahun ini. Pewahyuan apa? Tuhan mau apa di hidupku? Tanya doa ini. Doa terbaik buat saya bukan waktu bilang Tuhan aku mau mobil. Tuhan aku mau rumah baru. Tuhan aku mau liburan. Doa terbaik adalah waktu kita bilang gini. Tuhan kau mau apa di hidupku? Kau mau apa di hidupku? Dan kalau Tuhan sudah nyatakan seperti ayat yang tadi Bro Towar udah buka tuh. Matius 13, 44-46. Ketika menemukan mutiara berharga. Ketika menemukan harta terpendam itu. Maka harganya adalah jual seluruh milikmu. Beli semuanya. Harganya ketika Tuhan mulai nyatakan rencananya adalah bayar dengan segenap hidupmu. Hiduplah mengenapi rencana Allah. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri sama-sama, kita datang pada Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Yes. Kira-kira